wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim, para ulama, para asatid yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah tentunya, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, berjabat hati dalam rangka untuk menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Dan oleh lantaran kita paham semuanya bahwa hidup dan kehidupan itu hanya sekali saja. Artinya begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, dibungkus kain kafan, dimasukkan ke dalam kerenda dan ditanam dalam liang lahat, tidak ada sejarah satu orang pun yang bisa balik ke alam dunia ini lagi. Maka hidup yang cuman sekali dan tidak pernah akan terulang kembali ini, kita maksimalkan untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah secara ikhlas dan benar. Maka manakala saya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, beribadah kepada Allah, ibadahnya pertama ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridhonya Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan yang Allah dan Rasul tentukan kepada kita semuanya, wa insya Allah kita akan mendapatkan apa yang menjadi cita kita, apa yang menjadi dambaan kita bersama, yang terbalut dalam doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam serta salawat mari kita sampaikan kepada junjungan kita beliau baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya'i wal mursalin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini masuk Ramadan yang hari keberapa Bapak Ibu sekalian? 20. Alhamdulillah. Bapak Ibu dalam keadaan sehat nggih? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada kita. Ada syariat yang sifatnya harian, ada yang sifatnya bulanan, ada syariat juga yang bersifat tahunan, bahkan ada syariat yang kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup. Haji misalkan adalah merupakan syariat yang Allah tentukan kepada kita, yang mampu, yang hanya ditentukan wajibnya sekali dalam seumur hidup. Adapun Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini adalah kewajiban yang temponya tahunan. Setahun sekali kita diwajibkan untuk puasa Ramadan.
Di Purbalingga setahun sekali apa setahun 2 kali? Sekali nggih? Sekali dalam setahun kita melaksanakan puasa Ramadan. Maka sungguh merugi kalau Ramadan datang dan kita tidak mempersiapkan diri. Karena ini tamu agung, ibadah yang hadir dan datangnya setahun sekali, kita harus dan mesti untuk melaksanakan ibadah ini secara maksimal dalam segala sektornya. Oleh lantaran saudara, bahwa kita dalam Ramadan tahun yang akan datang belum tentu akan bisa bertemu kembali. Tidak ada jaminan. Jangankan tahun yang akan datang, besok pagi saja 1 jam lagi kita mau apa, tidak ada jaminan bahwa kita masih dalam keadaan hidup. Maka kalaulah kemudian Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini, kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau saja kita bersyukur kepada Allah saudara, nikmat Allah akan bertambah kepada kita. Maka di antara tanda orang yang syukur adalah mengalokasikan nikmat yang Allah gunakan, yang Allah berikan, digunakan untuk di jalan yang Allah ridhoi. Termasuk di pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Walaupun dalam keadaan puasa, lemes napa mboten? Lemes napa mboten? Kalau jenengan yang mirengaken saja lemes, apalagi saya yang berbicara. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dulu tarawih bersama kita, yang dulu kuliah subuh bersama kita, di tahun ini tidak kelihatan lagi. Padahal tawanya masih kita ingat, senyumnya masih juga kita kenang, tapi di tahun ini tidak lagi kelihatan oleh lantaran nyawa yang satu-satunya manusia miliki telah hilang dan hengkang dari jasadnya. Dan tidak menutup kemungkinan saudara bahwa di tahun yang akan datang giliran kita yang tidak terlihat di Ramadan tahun yang akan datang. Maka mumpung kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, kita maksimalkan sehingga kalaupun ini menjadi Ramadan terakhir buat kita, maka mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang kita lewati. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun tujuan dari puasa Ramadan yang disyariatkan setahun sekali ini adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita memiliki jiwa takwa. Apa itu takwa? Secara ringkas, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan daripada larangan-larangannya. Apapun syariat yang Allah perintahkan kepada kita, kita terima. Kita legowo di dalam menerima syariatnya Allah, apapun ketentuannya, baik yang kita rasa berat maupun ringan, kita jalankan dengan legowo. Contoh, ibu-ibu misalkan ada syariat ibu-ibu untuk taat kepada suaminya. Saya doakan dulu mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini menjadi istri solehah, calon penghuni jannah. Bu, kira-kira tahu nggak karakter ciri-ciri wanita solehah? Salah satu ciri karakter wanita solehah, kalau dilihat nyenengin. Kalau dilihat apa bu? Nyenengin. Artinya apa? Ibu-ibu kalau kepengen jadi istri yang solehah, itu pandai maca, pandai dandan untuk suaminya tentunya. Ini kadang-kadang ibu-ibu kan kebalik. Asal mau ke pasar, asal mau ke mall, ada rapat, ada kumpulan, dandan ngadep kaca sampai berjam-jam. Ditunggu yuk, ayo cepat, sudah ketinggalan acaranya mulai jam 9. Ntar
lama bukan karena nggak punya baju. Milih baju kadang susah. Mau pakai ini khawatir nanti samaan sama ibu anu. Kalau atasannya ini, bawahannya ini kurang serasi. Lama karena kebanyakan baju. Coba bayangin ibu-ibu karakternya kan pengennya belanja saja kalau melihat pakaian. Sendal kadang-kadang kaki cuma 2 sendal sambil 6 pasang kadang-kadang. Yang tinggi belakangnya sudah punya, kepengen yang tinggi depan. Belakang depan udah kepengen yang tinggi tengah. Pak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ketika mau pergi ke mall, ke pasar, kemana kadang dandan luar biasa. Begitu ngadep suami, ya Allah, awut-awutan. Kadang-kadang ibu-ibu sebelum menikah masih jadi gadis, sehari sisiran bisa 10 kali. Bangun tidur sisiran, mau kemana sisiran. Begitu sudah nikah, punya anak 2, baru ingat sisiran lagi. Pak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dahulu kala ketika pengantin baru dituntut suaminya dibawa ke kamar tanpa melihat tangan ibu-ibu, suaminya paham, oh ini ibu jari, ini jari telunjuk, ini jari tengah, ini jari kelingking, ini jari manis. Anak 2 digandeng suami tangannya, Bu, kok tangannya jempol kabeh? Terjadi pembengkakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter istri yang solehah pandai berdandan untuk suaminya. Maka istri yang solehah kalau keluar sederhana, tetapi kalau di dalam rumah boleh semaksimalnya. Silahkan saja pilih pakaian yang paling ketat, yang paling perampang, tidak masalah. Asal itu untuk suaminya, itu malah berpahala. Dulu saya pernah ditanya waktu saya selesai belajar dari Surabaya, saya ditanya, Ustadz bagaimana hukum goyang ngebor? Itu rame-ramenya goyang ngebor pada saat itu. Saya katakan goyang ngebor bisa berpahala, bisa dosa. Ustadz kok bisa berpahala Ustadz? Iya saya katakan. Kalau saja misalkan seorang istri ngelihat suaminya banyak masalah, ke pasar apes aja bawaannya, rugi aja dagangannya, ngelihat suami begitu, istri kemudian ke kamar, berdandanlah, kemudian pakai pakaian yang ketat, yang perampang, kemudian goyang ngebor di depan suaminya. Kok suami tertawa terpingkal-pingkal senang hatinya, maka istri mendapatkan pahala. Walaupun sebetulnya tertawanya suami bukan karena bagusnya ibu goyang, geli melihat ibu goyang. Pak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam momen puasa Ramadan ini ada tujuan utama bahwa membentuk orang yang berjiwa takwa, menerima totalitas syariat yang Allah tentukan kepada kita semuanya. Baik syariat itu yang selaras dengan hati nurani kita pada hari ini, ataupun syariat-syariat yang tidak selaras menurut hati nurani kita pada saat ini. Maka kita terima secara totalitas syariatnya Allah, karena itu merupakan jiwa muttaqin. Adapun pengertian takwa secara luas, banyak ayat Al-Quran yang membicarakan pengertian takwa. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mencoba meringkas pengertian takwa dalam 4 pengertian. Yang pertama kata beliau, takwa itu al-khaufu minal jalil. Orang yang takwa punya jiwa khauf, takut terhadap Allah. Dan takut terhadap Allah ini sektornya 2. Yang pertama takut dengan ciptaannya. Begitu kita melihat gunung yang menjulang tinggi, langit yang terhampar luas, kita merasa kecil di hadapan Allah. Makanya Allah kan dalam ayatnya itu memberikan gambaran. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk atau bahkan yang lebih rendah. Agar supaya apa? Kita tidak bersifat sombong. Hari ini ibu-ibu sekalian, Allah mengeluarkan makhluknya virus yang namanya corona. Sampai sini enggak corona? Dugi mriki napa mboten? Dugi nggih corona. Lahiran anake jenengin sinten? Siti Corona. Nggih kenang-kenangan. Corona. Allah memberikan makhluknya yang kecil yang tidak kasat mata berupa corona. Negara mana yang tidak kemudian gentar? Padahal mereka persenjataan sudah sedemikian lengkap. Tapi menghadapi makhluk Allah yang kecil saja, semua gemetar dan getar dibuatnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya di mana-mana saya katakan evaluasi dong. Katanya kita orangnya udah sakti, sudah otot kawat balung besi, sudah begitu sakti luar biasa, kagak mempan pakai pisau, kagak mempan pakai macam-macam senjata. Nyatanya dengan corona saja yang kecil tidak kasat mata kita masih mempan. Saya sering ngomong, katanya sudah rialat ini, rialat itu, sudah sakti mandraguna. Begitu pulang dari sawah bentol-bentol badannya. Ditanya kenapa? Gigit nyamuk. Gigit nyamuk saudara. Katanya pisau sudah tidak mempan, peluru tidak mempan, kok nyamuk masih mempan? Yang lebih memalukan kadang, ternyata rambutnya rontok karena dimakan oleh kutu. Kutu kalah sama kutu, katanya udah sakti mandraguna. Maka ini memberikan takdir peringatan buat kita. Oh, alangkah kecilnya kita di hadapan Sang Maha Kuasa. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita makhluk yang lemah, makhluk yang kecil di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, maka begitu kita melihat tanda kekuasaan Allah, kita kecil. Ketika ada tsunami, gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, angin topan, kita merasa kecil dengan makhluk-makhluknya Allah. Yang kedua, kita khauf, takut terhadap ancaman Allah. Contoh ketika kita membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang mengkafiri ayat-ayat kami akan kami campakkan ke dalam neraka. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Begitu dibakar oleh Allah, terkelupas kulit kita, gosong kulit kita, diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Dibakar lagi, terkelupas, gosong lagi, diganti dengan kulit yang baru lagi. Apa alasan Allah mengganti kita dengan kulit yang baru? Liyadzuqul azab, agar supaya kita merasakan azabnya Allah. Begitu kita mendengar, kita melihat azabnya Allah, kita merasa khauf, merasa khawatir di hadapan Allah. Ya Allah, jangan-jangan persiapan kita, kalau Engkau memanggil saya ya Allah, sholat saya baru seberapa? Antara yang khusyuk dengan yang tidak, kinten-kinten banyak sing pundi? Antara sing khusyuk kali sing mboten, kata sing khusyuk napa sing mboten nih? Orang kita kan kualitas sholat kita, begitu kita takbir, sebelum kita sholat kunci hilang. Begitu kita takbir, ingat, oh di bawah sendal. Nggih napa mboten? Salate kula jenengan sami kados mekaten. Apalagi sholat makanan belum ditutup. Baru goreng ayam belum ditutup sholat, ada kelotrak begitu. Khawatir ini kucing lagi nih, kucing. Habis ini habis. Pak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Khauf kita kepada Allah. Inilah barangkali dengan segala kerendahan hati, Abu Nawas kemudian membuat sebuah syair. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Abu Nawas membuat sebuah syair, ya Allah,
Kalau saya ngebandingin jiwa saya, ya Allah, amal saya hitung-hitung, saya nggak pantas untuk masuk ke dalam surga, ya Allah. Kau perintahkan saya untuk jadi istri solehah bagi ibu-ibu, jauh daripada istri yang solehah saya kira-kira jauh saya daripada surgamu, ya Allah. Tapi kalau sudah berbicara tentang neraka, ya Allah, saya tidak kuat untuk masuk ke dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka pertama orang yang bertakwa punya jiwa al-khaufu minal jalil, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang paling takut kepada Allah? Para ulama, orang yang punya ilmu, itulah orang yang paling takut kepada Allah. Makin paham dan makin tahu tentang Allah, maka kita akan makin takut dibuatnya. Ada dalam kitab Minhajul Qasidin bab Roja wal Khauf, disebutkan di situ bahwa ada satu riwayat suatu saat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menangis. Dengan penuh rasa iba dan tanda tanya, maka beliau Nabiullah Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang membuat kamu menangis?" Maka Jibril kemudian menjawab, "Wahai Muhammad, majiftu aini mundu khalaqallahu jahannam." Mata saya tidak berhenti menangis, selalu mengucurkan air mata. Kapan? Semenjak Allah menciptakan neraka jahanam. Allahu Akbar. Mata malaikat Jibril tidak berhenti menangis. Kapan? Semenjak Allah menciptakan neraka jahanam. Kenapa? Mahaufatan an a'saihu al-kaini finnar. Muhammad, saya khawatir kalau saya bermaksiat kepada Allah dan saya dicampakkan ke dalam neraka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Ramadan ini ngajarin kita untuk khauf, takut kepada Allah. Bayangin coba, kita nih puasa ini kan kalau nggak takut sama Allah, ngakalinya gampang. Saudara misalkan lapar, saudara haus misalkan. Apalagi di Purbalingga ini kan hawanya itu kepengennya es saja gitu. Kalau buka belum makan apa-apa, yang penting pokoknya ada minuman campurannya es. Pokoknya kalau daerah panas gini menuntutnya es. Tempat saya aja dingin saja, kadangkala saya pakai es. Itu yang dingin tempat saya di pegunungan. Saya ini anggun, asli gunung. Wah ibu sekalian, kalau saja kita haus, kita lapar, kita masuk rumah, kita makan. Habis makan bibir kita usap, kita lap sampai kering. Siapa yang akan tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tetap konsis istiqomah untuk menjaga syariat ini, menahan lapar dahaga mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari? Karena kita yang harapkan adalah Allah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa, wal amalu bitangzil. Amalnya sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Maka dalam ibadah ini kan kita tidak prinsipnya yang penting baik. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah tentu baiknya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, prinsip ibadah itu benar bukan hanya sekedar baik. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah tentu baiknya. Contoh misalkan, subhanallah itu ucapan baik napa mboten? Baik napa mboten? Baik. Enggak ada yang mengatakan subhanallah itu ucapan yang jelek. Baik. Tapi kalau kemudian ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang lain kemudian amin, sebelum amin kita subhanallah dulu. Subhanallah, amin. Benar napa mboten? Enggak. Karena benar dan tidaknya satu ibadah kita lihat ada perintahnya atau tidak. Kalau semata-mata hanya baik, belum tentu benar. Tapi kalau benar, sudah tentu baiknya. Maka orang yang bertakwa saudara,
amalnya sesuai dengan perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka salah satu fungsi daripada majelis taklim itu menghilangkan dua fitnah besar, fitnatus subuhat dan fitnatus sahawat. Fitnatus subuhat, fitnah kesamar-samaran. Yang tadinya nggak paham jadi paham, yang tadinya ragu-ragu jadi yakin. Itu fungsi daripada majelis taklim. Maka Bapak Ibu sekalian, majelis taklim itu sangat perlu untuk kita hadiri. Sehingga tidak hanya skalanya bulanan, ngaji sebulan sekali kurang. So, saya contohkan misalkan HP. Panjenengan punya HP semua nggih? Rata-rata punya nggih? Kalau HP sekarang Android itu fungsinya banyak. Bisa untuk video, bisa untuk nelpon, SMS, untuk WA, untuk Facebook dan lain sebagainya. Kalau fungsinya makin banyak, makin nyedot baterai. Nggih napa mboten? Baterainya cepat habis. Jenengan punya HP 2. Satu yang jadul, cuman bisa SMS sama nelpon saja. Yang satu Android. Kinten-kinten HP ini panjenengan sing cepet baterai ini telas niku sing Android napa sing jadul? Sing Android. Alasannya napa? Karena banyak aplikasinya. Nggih napa mboten? Begitu habis, biar Bapak Ibu bisa mengfungsikan kembali, apa yang dilakukan? Dicas, ngene mboten? Dicas. Nek pas listriknya pejah, pripun? Ya istirahat enggak androidan, nggih? Karena enggak dicas. Sama jiwa kita juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada tanda dalam diri kita menjalankan perintah Allah berasa berat, meninggalkan larangan berasa berat. Ini ada tanda bahwa jiwa kita kurang cas. Kita lemah imannya. Padahal tadi sudah dikatakan semua perintah Allah sudah diimbang-imbang dengan kemampuan kita bangsa manusia. Allah tidak mungkin memerintahkan yang kita tidak bisa melaksanakan. Allah tidak mungkin akan melarang yang kita nggak bisa meninggalkan. Kok ketika kita menghadapi perintah Allah berasa berat, larangan Allah kita terjang, berarti kita kurang cas. Begitu banyak aplikasi ini kita gunakan, tapi kita tidak ngecas. Di mana kita ngecasnya? Salah satunya adalah menghadiri majelis-majelis taklim. Maka pesan saya nanti sering-sering habis Ramadan, jangan cuma Ramadan saja kita hadir di majelis taklim, habis Ramadan juga sering-sering untuk ke majelis taklim. Jangan sampai ketika ada pengajian, ada majelis taklim kita ketinggalan. Datanglah untuk mengecas jiwa kita. Ini yang kedua, orang yang bertakwa amalnya sesuai dengan aturan main yang Allah dan Rasul tentukan kepada kita. Yang ketiga, pengertian takwa adalah al-qanaatu bil qalil. Punya jiwa qanaah. Qanaah ngertos napa mboten? Enten ibu qanaah mriki namine. Qoriah enten. Pokoknya bahasa-bahasa atus niku biasanya kathah nggih. Qanaah, qanaah napa? Cara bahasa Jawa kita nerima ing pandum. Menerima dengan ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita. Dan kita punya prinsip saudara, kewajiban saya dan panjenengan berusaha sampai batas maksimal, adapun hasil itu urusan Allah. Ini akidah. Kita berusaha maksimal, adapun hasil kita serahkan sama Allah. Ingat, yang dinilai oleh Allah ikhtiar kita, usaha kita, bukan hasilnya. Kalaupun saya dan saudara ikhtiar maksimal, memeras keringat, membanting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kok tidak hasil, itu sudah punya nilai pahala di hadapan Allah. Nyun sewu ting mriki ibu-ibu aktivitasnya kebanyakan pegawai, pedagang, petani, pekebun, peternak nopo. Kebanyakan nopo mriki? Ibu rumah tangga, kalau bapak-bapaknya mriki daerah mriki kebanyakan nopo? Petani, nopo peternak, nopo pegawai, nopo pedagang? Pedagang, kata pedagang nggih. Misalkan berdagang Bapak Ibu sekalian.
Setelah kita ikhtiar sampai maksimal dalam berdagang kita pilihkan barang yang istimewa, yang bagus dalam pasaran. Entoh kita sudah maksimal usaha, kok kemudian hari itu nggak ada orang yang belanja di toko kita mengatakan dari jam 7 saya buka toko sampai jam 5 sore, ini adalah ikhtiar ibadah saya kepada Allah. Adapun hasil itu urusannya Allah. Hasil itu urusannya Allah. Maka orang yang bertakwa punya jiwa qanaah, menerima dengan ketentuan yang Allah berikan. Sebab kalau kita memikirkan dunia, saudara, tidak ada puasnya. Makanya kata Rasul, kalau kamu kepengen bersyukur kepada Allah, lihat keadaan orang yang di bawah kamu. Kalau kita ngelihat orang yang di atas kita, kagak ada syukurnya hidup kita ini. Sudah punya motor, walaupun motornya jelek, ngelihat yang motornya bagus, nggak syukur. Ibu-ibu berdoa kepengen punya kulkas, alhamdulillah, walaupun second sudah punya kulkas. Walaupun kadang-kadang pintunya harus diganjal dengan kertas misalkan. Kalau kita nggak bersyukur, nggak melihat orang yang di bawah kita, kagak pernah ada syukurnya. Kata ibu-ibu, sekali punya kulkas begini rupanya, pintu nggak bisa dibuka, dinginnya lama. Kadang-kadang nggak dingin, malah hangat makanannya. Ya Allah, nggak akan pernah bersyukur. Coba kemarin saya arisan ke Ibu Anu, dia kulkasnya bagus 2 pintu. Dinginnya luar biasa. Kalau kita ngelihat ke atas tidak pernah ada syukurnya. Pak Ibu sekalian, sama seperti bapak-bapak yang di belakang harus bersyukur mendapatkan ibu sebagai istrinya hari ini. Kalau kita selalunya melihat ke atas nggak ada syukurnya, nggak ada syukurnya. Sudahlah, ini istri saya, kalaupun di sana-sana ada yang lebih cantik, yang lebih bahenol, itu urusan mereka, yang penting saya punya istri, saya syukur kepada Allah. Karena kalau yang kita ikuti hawa nafsu, saudara, nggak akan ada sampainya. Udah punya istri 1 cantik, tapi kalau nafsu yang dikedepankan, kita nggak ada puasnya. Maka pernah ada seorang pemuda yang datang kepada seorang kiai, seorang syekh, kiai, dulu waktu saya nikah, istri saya ini orang paling cakep satu kampung. Dia bunga desa. Begitu 2 tahun saya nikahi, kok palah cantiknya pindah ke tetangga. Nyawang bojone dewek osora petarupa. Begitu nyawang tetangga kok palah cantik banget. Inilah barangkali dalam peribahasa Indonesia dikatakan rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Apa nasihat kiai itu? Wahai pemuda, kalaupun kau miliki seluruh perempuan, yang hitam kau miliki, yang putih kau miliki, separuh hitam separuh putih juga kau miliki, yang gendut kau miliki, yang kurus kau miliki, apa kata beliau? Maka kau akan melihat anjing di pinggir jalan terasa cantik. Artinya apa? Kalau yang kita turuti hawa nafsu, saudara, tidak akan pernah ada puasnya. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang al-qanaatu bil qalil, menerima dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Bahwa kewajiban kita berikhtiar sampai batas maksimal, maka ketentuan takdir itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wal istidad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa selalu mempersiapkan diri guna kehidupan yang amat panjang dan tiada batasnya, yaitu hari kiamat nanti. Secara logika saja, jenengan dari Purbalingga mau ke Purwokerto, kira-kira uang 200.000 bisa sampai Purwokerto dan balik ke Purbalingga lagi napa mboten? Saged napa mboten? Saged nggih? Kalau saya tambah 100.000 lagi, 300.000 bisa sama beli oleh-oleh? Bisa. Kalau dari Purbalingga ke Purwokerto, saudara dari Purbalingga menuju Tanah Suci, ke Madinah, ke Mekah, menjalankan umroh atau haji, 200.000 cukup? 300.000 cukup?
1 juta cukup? 5 juta cukup? Kurang cukup sih. Paling tidak kita harus punya uang 30-an juta untuk sampai menjalankan umroh ke sana. Artinya apa? Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita miliki. Bener napa mboten? Makin adoh perjalanan, makin akeh bekal sengkudu duweni. Kalau perjalanan dari Purbalingga Purwokerto, barangkali 200.000 bisa PP, bahkan bisa beli oleh-oleh. Tapi kalau saya dan saudara dari Purbalingga menuju Tanah Suci Mekah Madinah, tidak mungkin akan cukup dengan 200.000. Harus berpuluh kali lipat bekal kita dibanding bekal kita ke Purwokerto. Sama saja Bu. Kita hidup ini cuman sebentar. Hidup sebentar napa mboten? Sebentar. Kemarin kita masih anak-anak, sekarang sudah beranak pinak. Nggih napa mboten? Sudah beranak pinak, bahkan sebagian sudah punya cucu. Kemarin Ramadan, serasa datang Ramadan lagi. Kemarin hari Jumat, datang Jumat lagi. Begitu cepat terasa. Maka Rasul mengatakan, umur umatku, kata beliau, antara 60 sampai 70 tahun. Maka Bapak Ibu sekalian, kita makin hari hakikatnya makin tambah umur nopo makin kurang? Makin tambah nopo kirang? Kurang umur kita, bukan tambah. Kalau Allah jatah umur kita 60, sekarang kita sudah 30, kan tinggal separuh perjalanan kita. Kalau Allah jatah kita 60, kok sekarang kita sudah 59 hari, 59 tahun, 11 bulan, 28 hari, ya sudah tinggal nunggu waktunya saja. Artinya makin hari umur kita ini makin berkurang, bukan tambah. Bapak Ibu menawin jenengan tumbas pulsa, ngertos pulsa nggih? Mriki nggih pulsa nggih? Pulsa untuk HP jenengan beli pulsa 50.000, kemudian dipakai untuk nelpon, SMS, internetan. Niku makin bertambah napa makin kurang? Makin bertambah napa kirang? Makin berkurang. Sama umur kita, makin kita pakai makin hari, hakikatnya makin berkurang. 60 sampai 70 tahun. Maka doa kita, ya Allah berikan kami umur yang berkah. Bukan umur yang panjang, umur mah sudah ditentuin oleh Allah. Umur yang berkah. Dengan ketentuan Allah, mudah-mudahan umur yang saya miliki menjadi umur yang berkah. Kalau umur yang panjang, doa kita, nyuwun sewu, teng Purbalingga mriki tiang nek yusfone usianya sudah 150 tahun, tasih rosan apa mboten? Tasih aktivitasnya tasih sempurna apa mboten? Rata-rata sudah menghabiskan aktivitas di ranjang, nggih napa mboten? Tidur di ranjang, nyuwun sewu buang di ranjang, itu 150 tahun. Lah kok nek jenengan kepengine ndongane kok, ya Allah berikan saya umur panjang, nek pun dawaaken dening Gusti Allah panjang ngantos 500 tahun badhe napa jenengan? Ya? 500 tahun jenengan gak napa. Maka kita mintanya, ya Allah berikan kepada kami umur yang berkah. Kalau engkau tentukan saya umurnya 60 tahun, ya Allah 60 tahun itu yang berkah dunia akhirat, ya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mempersiapkan bekal untuk hari yang sangat panjang, yaitu hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kaitannya dengan ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menggambarkan kepada Rasulullah yang ada perubahan drastis di bulan Ramadan. Udah 20 hari ini kita jalanin Ramadan, kinten-kinten ada perubahan apa pada Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu enten perubahan nopo 20 hari Ramadan ini? Sempun robah nopo nih? Awake. Ndung tambah kering nopo? Wis maune urung puasa kering, jur puasa tambah kering. Yang dimaksud ada perubahan sikap perilaku. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikabarkan Rasulullah itu orang yang paling ajwad, orang yang paling dermawan. Dan Rasul saudara tambah derma
ketika masuk dalam bulan Ramadan. Jadi di luar bulan Ramadan Rasulullah derma luar biasa. Biasa wahweh langlung. Itu Rasulullah sifatnya. Di bulan Ramadan saudara, Rasul tambah dahsyat di dalam dermawannya. Maka kita seharusnya sebagai umatnya harus mencontoh beliau. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali itu kemudian mengatakan ada faidah. Kenapa Rasulullah kok menambah dahsyat dermanya di bulan Ramadan? Di antara alasan yang pertama karena Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Ibu-ibu ngasih uang 1.000 di luar bulan Ramadan dengan uang 1.000 di dalam bulan Ramadan, hasil perolehan pahala berbeda. Besar di dalam bulan Ramadan. Maka di antara persiapan menjemput Ramadan itu persiapan mal, persiapan harta. Nah, kalau jenengan sami kalau wingi sebelum masuk Ramadan, bulan Rajab, bulan Sa'ban ada pengajian pra Ramadan, mesti di sana akan dikatakan bahwa Ramadan disiapkan hartanya. Kenapa? Kita alokasikan harta kita sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Mumpung Ramadan. Kalau ibu-ibu mau wakaf, wakaflah di bulan Ramadan. Nilainya berbeda sekalipun yang diwakafin sama. Ustadz, saya mau wakaf 1 meter, yang diwakafin sama. Tapi kalau di bulan Ramadan, pahalanya ngelonjak lebih dahsyat dan lebih tinggi lagi. Panjenengan yang kepengen memberikan buka puasa, ini ketika kita jalankan di bulan Ramadan, pahalanya berkali lipat dibanding di luar Ramadan. Makanan yang saudara suguhkan akan berefek lebih dahsyat dibanding di luar Ramadan. Yang kedua alasannya bahwa memberikan makan, memberikan kemanfaatan kepada orang yang beribadah kepada Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Maka ibu-ibu coba ketika kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain, yuk wali santri kita patunganlah, kita kasih kenang-kenangan buat para asatid misalkan, atau kita membuat gerakan apa untuk kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Anak kita sudah begitu bagus dididiknya, dari nggak tahu agama jadi tahu. Ini jelas akan memperingan hisab kita di hadapan Allah. Sebetulnya ngajarin agama kepada anak istri kewajiban suami. Kalau sudah diampu oleh para asatid, kita akan diperingan oleh Allah di hari kiamat nanti. Kita ngukur diri, saya nggak mampu kalau ngajarin anak nahu sorof, saya kagak pernah buka, kagak pernah belajar, saya kagak pernah nyantri, saya titipin para asatid. Maka kemudian yuk dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan kepada asatid ini, apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Wahai ibu sekalian, ketika kita memberikan kemanfaatan kepada orang yang iqamatuddin memperjuangkan agama, kita akan mendapatkan nilai pahala yang sama. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang pejuang, seorang ustadz, pejuang agama, pejuang dakwah, dia kok kemudian diberikan makanan dari kita misalkan. Ini contoh ringannya nggih. Jenengan misalkan kok memberikan makanan kepada seorang ustadz, dia dakwah kemana-mana. Atau seorang pejuang Islam iqamatuddin, dia berjuang di mana-mana, ngajar di mana-mana. Panjenengan kok ikut memberikan andil di situ, ya Allah. Bahwa apa yang panjenengan berikan tidak semua jadi kotoran. Ada yang jadi darah, ada yang jadi daging. Darah dan daging menyatu dalam tubuh menjadi kuat. Dia berdakwah di depan umat. Dia menerangkan yang hak dan yang batil. Dia menerangkan mana yang syirik dan mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya Allah, kita yang ngasih makanan ikut berpahala. Kita invest di dalam diri seorang ustadz tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, mumpung di bulan Ramadan, sebagaimana yang Rasulullah jalankan, bahkan Rasul lebih dermawan dibanding di bulan-bulan yang lain. Bayangkan kata-katanya ajwad, paling derma. Begitu Ramadan, Rasul meningkatkan kedermawaan kita. Kedermawaannya.
Artinya sebelum Ramadan Rasul memang karakternya orang yang sangat dermawan, di bulan Ramadan meningkat lebih dermawan lagi. Maka mari kita dukung bersama-sama perjuangan Islam ini, termasuk Rumah Quran ini kita dukung sama-sama. Rumah Quran gak akan bisa berdiri satu orang saja. Maka saya katakan tolol, bahlul, bodoh, jahil kalau ada orang yang mengatakan saya bisa berjuang hanya seorang diri. Tidak mungkin. Adanya Rumah Quran yang sebesar ini, begitu banyak wali santrinya, luar biasa pengajian pagi hari ini. Ini semua berkat daripada gotong royong kita semuanya, sumbangsih kita semuanya. Tidak hanya mengandalkan satu dua orang. Maka kesempatan kita saudara untuk berkiprah maksimal. Apalagi ini di bulan Ramadan, kita lebih harus memaksimalkan lagi untuk berkiprah di dalam dakwah Islam ini. Oke lah Ustadz, saya kalau ikut ngajar, nimbrung ngajar saya kagak bisa. Saya kalau kemudian suruh tasmi saya tidak bisa Ustadz. Orang bacaannya saja fasih anaknya daripada saya. Ibu-ibu yang kumpul pagi hari ini, enten seng dereng saged maos Al-Quran? Ada yang belum bisa baca Al-Quran? Sudah semuanya nggih? Walaupun yang belum bisa nggak mau ngaku, izin. Itu penyakit nggih? Penyakit di mana-mana orang nggak bisa baca Quran itu malu untuk ngomong kalau saya nggak bisa baca Quran. Saya di Banjarnegara berjuang sama tim untuk membebaskan buta huruf Al-Quran. Termasuk saya yang diamanati untuk menjadi ketuanya, ketua KPKN Banjarnegara yang konsentrasi kerjanya membebaskan buta huruf Al-Quran. Di mana-mana saya mengadakan pengajian, seminar untuk pembebasan buta huruf Al-Quran, TFT. Itu jarang orang tua itu mau ngaku kalau dia nggak bisa baca Al-Quran. Penyakit orang tua itu gengsi. Padahal ketika nyun sewu, ketika membaca Quran, baca Yasin itu kebalik. Tapi kalau siapa yang belum bisa baca Al-Quran nggak mau ngaku. Padahal baca Quran kebalik. Tapi bunyi, dia bukan karena pandai ngebaca tapi apal. Bapak Ibu sekalian, maka kita jangankan mentasmi, membenarkan, mentaksin bacaan anak kita. Kadang malah kita sudah kalah jauh ilmunya. Ustadz saya mentaksin nggak bisa. Saya kemudian ikut ngajar nggak bisa. Udahlah Ustadz, apa yang saya bisa saya akan sumbangsihkan. Kira-kira Rumah Quran ini butuh apa Ustadz? Mumpung saya pas Ramadan belum akhir, tinggal 10 hari lagi nih Ustadz, saya akan memberikan yang terbaik untuk Rumah Quran ini. Ustadznya nggak mau menjaga izah. Nggak usah Bu, udah cukup semua. Tidak Ustadz, pokoknya ibu mak salah. Ya pokoknya saya harus naruh apalah di sini. Jangan saya cuman bisa naruh anak. Tahu-tahu sudah beres, sudah benar akhlaknya, bacaan Qurannya bagus. Saya harus invest apa bentuknya Ustadz yang dibutuhkan oleh Rumah Quran ini. Saya akan kasih Ustadz. Mumpung ini Ramadan, ya, saya seberapapun saya akan kasihkan. Karena ingat di Ramadan ini pahala akan dilipat gandakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ternyata menggabungkan puasa dengan sedekah adalah salah satu jalan untuk menuju ke surga. Kalau saja kita puasa, ibu-ibu puasa semua nama meden? Puasa nggih? Puasa. Maghrib napa asar? Luhur. Yang enggak halangan insya Allah puasa. Maka saya katakan waktu pengajian sebelum Ramadan, kalau kita menanamkan kepada anak-anak kita harus jelas latihan puasa atau puasa. Karena puasa yang menurut syar'i itu waktunya, temponya min tulu'il fajri ila hurubi syamsi, dari terbit fajar sampai tenggelam. Tapi kalau anak kita kok puasa min tulu'il fajri ila zuhri, min tulu'il fajri ila ashri, atau min tulu'il fajri ila gudong pring, isuk-isuk ngadep piring. Nah, jadi teng Inggil niko, teng daerah ngin kula niko enten istilah puasa gudong pring, isuk-isuk ngadep piring. Maka itu bukan puasa tetapi latihan puasa. Maka ketika orang tua ditanya anaknya, "Ma, kira-kira puasa itu sih ada berapa?" "Oh, puasa itu anak puasa maghrib, anak puasa asar, anak puasa luhur, anak puasa gudong pring." Nah, akhirnya kemudian yang terbenam dalam anaknya, oh puasa boleh pilihan luhur asar. Mulane dong gede, wis tua wis mbojo puasane asar.
Niku sebab wong tua yang nanamkan salah. Maka kalau asar zuhur latihan untuk puasa. Adapun puasa secara syar'i waktunya jelas min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam mata. Maka ibu-ibu kalau sedang halangan 5 menit lagi adzan maghrib, kok ibu-ibu pas kedatangan tamu haid misalkan, maka cara nyarutangi 5 menit napa sedinten? Nyong kono 5 menit maghrib lho tak 5 menit bae puasa nih. Enggak ada puasa 5 menit tuh enggak ada. Puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Masanya dari terbit fajar sampai tenggelam mata. Walaupun 5 menit tadi kurang 5 menit maghrib panjenengan kedatangan tamu, tetap saja kemudian nyarutangi sehari full. Maka menggabungkan puasa dengan sedekah jalan untuk menuju surga. Kepengen dapat surga nawaden? Maka imbangi puasa kula panjenengan sami dengan sedekah. Mbon kata sedekah napa dereng teng puasa niki? Sedekah niku rupine macam-macam. Nggih napa mboten? Tidak mesti harus mal, tidak harta, bisa sedekah tenaga, bisa sedekah nasihat bagi para ustadz, bisa sedekah mal juga, atau sedekah-sedekah yang lain yang kita bisa mampui. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih dalam bulan Ramadan, kita genjot kembali agar supaya kita maksimal dalam beramal, terutama di dalam sedekah kita. Karena ternyata Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala, kemudian memberikan kemanfaatan kepada orang yang sedang beribadah akan mendapatkan pahala yang sama. Menggabungkan puasa dengan sedekah adalah salah satu jalan untuk mudah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih waktu sampai jam 10 dan jam 10 lebih 3 menit. Untuk yang terakhir, mudah-mudahan kita semuanya puasa kita dari awal sampai akhir nanti dan segenap ibadah yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya panjenengan sami di bulan Ramadan ini memaksimalkan diri sehingga seandainya ini Ramadan terakhir buat kita semuanya, mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik buat kita. Jangan lupa sisi lain daripada Ramadan adalah kita menjadi orang yang sangat berderma, maka dermakan apa yang kita bisa untuk menunjang dan melengkapi puasa kita di bulan suci Ramadan. Karena menggabungkan Ramadan dengan sedekah, menjadi kita orang-orang yang dermawan adalah jalan untuk mudah menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Totalitas kesalahan datang dari pribadi saya, tentunya kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum ya bitaqullah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.